Guys, dari model-model yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu sepeda MTB cross country, hatail, full shoes, sekarang nih berapa sih kisaran harga yang cocok buat pemula? Cocok dalam arti adalah kenyamanan kita bersepeda. Untuk versi kita yang cocok kalau untuk ukuran hatail di kisaran harga 4 juta sampai di 7 juta. Kalau untuk full shoes 7 juta ke atas. Kenapa saya menyarankan di kisaran harga segitu? Tidak saya sarankan di harga 1 juta. Karena apa? Karena kalau sudah di kering, di hatail kering 4 juta sampai 7 juta, itu komponen dan fitur-fiturnya itu sudah berkualitas. Kenapa saya memilih yang berkualitas? Karena kita memakainya di tempat yang off-road, di tempat di hutan. Nah, kalau kita pakai spare part yang di bawah itu, kita nanti ini menyangkut keselamatan masalahnya. Kita nggak mau kan kalau liga lagi enak-enaknya genjot, ditanjakan, di sampingnya ada jurang, terus tiba-tiba rantai kita putus. Nah, pada waktu torsi gini putus, tidak menutup kemungkinan kita akan masuk ke jurang tersebut. Nah, disinilah letak kenapa saya menyarankan di harga itu, karena menyangkut kualitas. Kualitas itu menyangkut keselamatan dan kenyamanan. Kita juga nggak mau kan lagi enaknya seru-seruan RD kita patah, rem kita bengkok gara-gara cuma masuk lubang sedikit aja. Nah, full shoes itu kisaran 7 juta ke atas. Nah, ini ke atasnya ini nih tergantung nih mau yang 50 atau 100. 50 nya itu juta guys, bukan 50.000, 50 juta. Ada yang 100, ada yang bahkan merek lokal itu ada yang 120 juta. Oke guys, bagaimana penjelasan saya dari awal sampai segini? Ada pertanyaan? Tulis di komentar. Sekarang kita lanjut ke grup set. Nah, grup set yang saya maksud di sini kita bahas grup setnya Shimano. Kenapa saya memilih Shimano? Bukan berarti saya dapat sponsor di Shimano. Saya belum dapat sponsor. Semoga akan datang dapat. Cuman karena rata-rata yang saya harga sepeda yang saya sebutkan tadi itu rata-rata menggunakan grup set Shimano karena berkualitas dan sudah terbukti kualitasnya, dan harganya juga terjangkau sesuai harga sepeda yang saya sebutkan tadi. Yang mana sepeda grup set Shimano itu terdiri dari dulu saya tak baca contekannya ini karena saya nggak hafal ya. Nomor 1 Shimano Tourneo, yang kedua Shimano Altus, yang ketiga Acera, yang keempat Alivio. Ini berdasarkan yang paling bawah ke atas ya. Yang saya sebutin pertama itu yang kelas paling bawah. Setelah Alivio itu ada Deore. Nah, Deore sendiri itu terdiri dari Deore SL, Deore SLX dan Deore XT. Nah, di atasnya itu ada XTR. Dan untuk sepeda downhill biasanya memakai grup set Z dan Shine. Shine. Kalau orang Jawanya Shine itu.
Oke guys, lanjut. Oke guys, sekarang saya mau tanya pada kawan-kawan semua, grup set yang mana yang cocok buat kawan-kawan pemula? Ayo jawab. Oke guys, saya jawab sendiri lah. Jadi yang cocok untuk pemula itu adalah minimal Alivio Theory. Nah, ada pertanyaan lagi nih, bolehkah di atas Theory? Ya monggo, karena semakin tinggi semakin bagus. Nah, kenapa saya tidak menyebutkan Asera, Tourney gitu? Karena grup set tersebut yang di bawah Alivio itu hanya untuk sepeda fun bike, tidak untuk off-road yang ekstrim. Kenapa lagi pertanyaannya? Ya itu tadi, masalah kenyamanan, kualitasnya. Dia tidak diperuntukkan untuk yang hal yang berat seperti itu. Nah, yang paling utama itu nanti ujungnya ke safety, keselamatan. Karena kualitasnya belum masuk ke yang off-road berat. Selanjutnya guys, itu guys, cara memilih ukuran sepeda. Ini penting banget, karena memilih sepeda ya simpelnya aja lah. Kalau kita beli baju, kalau kita kegedean kan, kedodoran kan juga nggak nyaman, atau terlalu sempit kan jadi nggak nyaman. Nah, demikian juga dengan pemilihan ukuran sepeda. Ada ukurannya, ada S, XS, S, M, L, XL. Oke guys, tunggu dulu ya. Saya tak lihat kerpean saya karena saya malu main tuek. Ingatan kurang, tapi kalau untuk obstacle saya hafal. Untuk yang S 16 inci, tinggi pengendara 155 sampai 175 cm. M itu 18 inci, tinggi pengendara 165 sampai 185 cm. Dan L 20 inci, tinggi pengendara 175 sampai 195 cm. Ini biasanya sudah kelasnya beli atau orang kita bilang bongsor. Dan ini super bongsor XL 22 inci, tinggi pengendara di atas 185 cm. Itu sesuai data, bisa di googling di Mbak Google. Tapi kalau untuk versi saya sendiri ada tip yang paling jitu. Oke guys, kalau itu tadi secara teori, cara memilih sepeda sesuai tinggi badan dan size sepeda. Di video ini saya mau memberi tip memilih ukuran sepeda, tapi yang simple saja. Gak usah bertele-tele kita ngapelin tinggi badan kita berapa. Simple aja. Ini ada sepeda M. Nih, size-nya M. Ya, tinggi badan saya 168 ya, tapi saya akan buktikan bahwa saya ini cocok dengan M, yaitu ini rangka sepeda bagian atas atau istilah bulenya itu top tube frame paling atas. Nah, ketika saya naik sepeda di sini begini, nah lihat nih, kaki saya napak. Kaki saya tidak jinjit, kaki saya napak. Kemudian pas selangkangan saya atau istilah kerennya insim. Insim itu pas tulang ekornya itu atau pas puncak selangkangannya itu nempel di top tube, di ragangan atas. Jadi tapak kaki tidak jinjit atau menapak, kemudian insimnya pas di ragangan atas atau top tube. Nah, itulah size yang tepat untuk
kita atau kawan-kawan. Jadi kalau top tube-nya terlalu tinggi, berarti kaki kita jinjet begini. Nah, ini tidak boleh. Ini berarti size sepeda kita ketinggian, kebesaran, atau kita sudah napak tapi top tube atau ragangan atas nggak nempel, masih ada sisa. Nah, itu berarti kekecilan. Jadi itulah cara memilih size sepeda yang simple versi dengan channel. Bisa dibuktikan guys. Nah, sekarang kita yang terakhir nih, menentukan ukuran ban. Yang mana sepeda MTB itu ada 3 size ban, 26 inci, 27,5 dan 29. Cuman masalahnya sekarang 26 inci itu kayaknya sudah langka, sudah ketinggalan zaman istilahnya. Oke, kita bahas yang di pasaran saja. Di pasaran sekarang pabrikan-pabrikan baik yang lokal maupun luar negeri itu lebih banyak 27,5 dan 29. Cuman kalau 29 itu lebih banyak ke mengarah ke prestasi yang digunakan ke atlet. Baik, kenapa memilih lebih besar, lebih banyak 27,5 dibanding 26 hampir kurang? Karena 27,5 itu sudah mumpuni, dalam arti untuk tanjakannya itu ringan, untuk turunan curamnya itu stabil, bisa melibas turunan curam dengan nyaman, dan untuk corneringnya itu juga ligat, istilah orang Sumateranya ligat lai, jadi lincah, sangat lincah. Jadi buat pemula disarankan untuk pilih yang 27,5. Oke guys, itu tadi poin-poin penting dalam menentukan sepeda MTB, yang mana tujuannya kita tahu sepeda itu agar kita tidak terjangkit virus upgrade, yang mana virus upgrade ini lebih ganas daripada virus yang sekarang lagi mewabah di dunia, COVID-19. Virus upgrade itu ganas guys. Nah, kenapa saya sebutin ring harga segitu? Ya tujuannya kita sudah tidak terpengaruh dengan virus upgrade, karena sepeda yang saya sebutkan tadi itu sudah mumpuni di kelasnya. Kalau di harga 4.700 untuk hard trail atau cross country itu sudah mumpuni. Nah, poin pentingnya adalah kenapa saya nggak sebutin sepeda yang 1,5. Nah, ada satu contoh nih. Kalau kita beli sepeda 1,5 dan ternyata kita pakai ke off-road, di tengah jalan ada spare partnya yang patah, nah, akhirnya kita kena virus upgrade nih. Nah, di sini poinnya, sepeda 1,5 kalau di upgrade menjadi 4 juta spare partnya, nanti dijualnya pun tidak lebih dari harga 1,5 tersebut. Satu, kedua, kenyamanannya juga tidak sama dengan harga yang sepeda 4 juta. Itu kan cuma untuk spare partnya saja 4 juta, tapi frame-nya, bannya, wheelsetnya tidak sama. Maka jurus jitu bagi pemula, belilah sepeda yang 4 juta untuk yang XC, karena sudah nggak usah upgrade lagi, tinggal nge-push meningkatkan skill kita. Nah, satu lagi, sepeda MTB itu banyak variasinya, tapi dibuat sesuai dengan peruntukannya. Contoh sepeda cross country
Ya sudah, sepeda cross country itu didesain untuk off-road kelok-kelok. Kalaupun ada untuk melibas obstacle tak lebih dari 50 cm, itu pun harus ada receivernya. Kita tahu beberapa saat yang lalu sepeda XC dipakai untuk turunan curam, kemudian jumping, akhirnya hard landing. Pada akhirnya apa? Safety, keselamatan kita tidak terjamin. Jadi kalau untuk sepeda cross country ya sudah pakai cross country. Kalau ingin untuk lompat-lompat ya pakailah sepeda AM minimal. Nah, masalah merek terserah. Saya nggak menyarankan merek apa, tapi gunakan sesuai peruntukannya. Nah, guys, sepeda cross country itu juga ada yang khusus, tapi tidak juga harus dilibas yang ekstrim, tetap sesuai koridornya cross country. Kalaupun dipakai jumping ya yang rendah-rendah itu pun ada yang ada receivernya, jadi jangan sampai menyalahi aturannya. Jadi kalau sepeda cross country mentang-mentang khusus nih, tapi tipenya cross country pakai yang ekstrim-ekstrim, ya ujung-ujungnya nanti keselamatan kita, karena sepedanya tidak diperuntukkan untuk lompat-lompat yang ekstrim. Oke guys, sekarang kalau kita sudah tahu pemilihan sepedanya, pemilihan ukurannya, tahu peruntukannya, sekarang kita kadang lihat nih kawan-kawannya ini biasanya suka terpancing nih. Wah, kawan saya sudah bisa jumping. Oke, gak masalah. Tapi lihat dulu sepeda yang kita punya dulu. Ya dah? Kalau sepeda kita sudah bisa untuk jumping, oke, go ahead. Tapi jangan salah. Jangan tertipu sama video. Tak semudah yang ada di depan layar Anda. Itu dibutuhkan proses ya. Kalau pengen seperti mereka tapi dirasa skillnya belum mumpuni, boleh gabung ke kita dengan channel atau Batam Gravelty, ikut berlatih. Kita pandu dari basicnya sampai akhirnya. Kita ada tingkatan-tingkatannya, nggak langsung kamu harus lompat yang setinggi itu, tidak bisa. Harus ada step-stepnya, dan setiap stepnya itu harus benar tekniknya. Kalau sudah benar tekniknya, lompat mulus, baru menginjak step yang lebih. Guys, itu tadi konten kita, konten Teganten Channel mengenai tips memilih sepeda MTB buat pemula. Semuanya sudah dijelasin panjang lebar. Nah, semoga dengan adanya video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang lagi bingung memilih sepeda. Dan kalau ada pertanyaan atau kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar, kita terbuka. Jangan lupa like, subscribe di Suprapto Tegan Channel agar kita semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat atau yang menghibur. Keep pedaling, young spirit, young coconut. Ha!